Guna melengkapi berkas pemeriksaan acara atau BAP sekaligus mencocokkan keterangan tersangka dengan kejadian di lokasi, Satreskrim Polresta Malang Kota melakukan rekonstruksi ulang di kasus pembunuhan seorang wanita muda. Dalam reka ulang ini terdapat 43 adegan saat pelaku menghabisi nyawa korban. Unit Reskrim Polres Malang yang dibantu Polsek Singosari menggelar rekonstruksi atau reka ulang kasus pembunuhan terhadap seorang wanita muda yang dilakukan calon suaminya pada tanggal 25 Oktober lalu di Desa Losari, Singosari, Kabupaten Malang. Dalam reka ulang tersebut, pelaku MAM memperagakan 43 adegan saat menghabisi nyawa korban yang merupakan calon istrinya FR. Dari adegan yang diperagakan diketahui pelaku selain memukul kepala korban, pelaku juga mencekik korban hingga tewas. Rekonstruksi berjalan selama 2 jam dengan penjagaan ketat aparat kepolisian dari Polsek Singosari. Reka ulang ini sebagai upaya untuk melengkapi BAP sekaligus mencocokkan kejadian di lokasi dengan keterangan dari pelaku. Kapolsek Singosari, Kompol Ahmad Robial mengatakan, pelaku MAM melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul bagian kepala dan tubuh korban beberapa kali, serta mencekik leher korban dengan keras hingga meninggal dunia. Untuk menghilangkan jejak agar terkesan meninggalnya korban tersebut bukan akibat dari perbuatannya, pelaku MAM memotong urat nadi pada pergelangan tangan kiri korban menggunakan pisau cutter sehingga hampir putus supaya meninggalnya korban tersebut terkesan akibat dari bunuh diri. Sebelumnya pada 25 Oktober lalu, korban FR berusia 24 tahun ditemukan tewas di rumahnya di Desa Losari, Singosari, Kabupaten Malang. Polisi kemudian menangkap calon suaminya MAM sebagai pelaku pembunuhan korban. Pelaku MAM sendiri akan dijerat dengan pasal 338 subsider, pasal 351 ayat 3, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Awalnya korban ini diduga bunuh diri, ternyata setelah dilakukan penyelidikan, korban ini benar-benar memang dibunuh. Awalnya cekcok usaha anggrek ini, lalu berlanjut dengan penganiayaan, di mana korban ini meninggal dunia, dicekik. Tidak sadar kalau pada saat dicekik itu meninggal dunia. Akhirnya pelaku ini beralibi seolah-olah korban ini melukai tersangka. Ternyata setelah kita lakukan penyelidikan, korban ini sudah meninggal pada saat dicekik. Kejanggalannya dari hasil kita semua bukti kita bawa ke lapor Polda itu adanya sidik jari dari tersangka ini, dari yang sayatan di badannya itu ternyata sidik jari dari tersangka sendiri. Dan darah yang ada di situ di korban itu bukan karena korban ini bunuh diri, tapi dia sudah mati lemas duluan baru disayat. Itu baru terungkap semuanya bahwa ini adalah pembunuhan. Untuk ancaman hukumannya di pasal 338 subsidiar 351 ayat 3. Maksimal 15 tahun penjara. Simon Alfredo melaporkan. Masyarakat khususnya pelaku wisata di Kota Malang merasa keberatan dengan rencana pemerintah untuk kembali memberlakukan PPKM level 3 pada Desember mendatang. Pelaku wisata keberatan karena jika diberlakukan PPKM level 3, geliat wisata yang perlahan mulai bangkit akan kembali terdampak. Warga yang keberatan dengan adanya rencana pemerintah kembali memberlakukan PPKM level 3 di bulan Desember, yakni warga di kampung tematik Warna-Warni Jodipan, Kota Malang. Warga kampung Warna-Warni yang terdampak akibat adanya PPKM darurat keberatan dengan adanya rencana pemberlakuan PPKM level 3 karena khawatir pengunjung ke kampung Warna-Warni akan kembali sepi. Ketua RW setempat, Sony Parin, menuturkan warga di kampung Warna-Warni keberatan atas kebijakan PPKM level 3 yang akan diterapkan saat libur Natal dan Tahun Baru mendatang. Hal tersebut dirasa kurang tepat karena sektor pariwisata tengah perlahan bangkit. Ia menyebutkan banyak warga yang mengandalkan perekonomian dari berjualan makanan maupun oleh-oleh dari wisatawan. Namun karena banyaknya kebijakan yang berubah-ubah membuat kampung Warna-Warni tutup lama dan baru saja dibuka pada bulan Oktober lalu. Itu pun jumlah pengunjung yang datang masih sangat sedikit. Meski berat,
Namun pihak Kampung Warna-Warni mengaku akan patuh dengan apapun kebijakan pemerintah untuk mencegah lonjakan kasus COVID. Sebelum pandemi, Kampung Warna-Warni bisa mendatangkan ratusan wisatawan di hari biasa dan ribuan orang di masa akhir pekan. Namun akibat pandemi, di hari biasa maupun akhir pekan jumlah pengunjung cenderung turun. Masyarakat pada umumnya Mbak, keberatan ya kalau ditutup lagi, BBM lagi. Jadi karena apa? Karena kita kan baru bangkit, baru buka usaha pun kita keluar biaya sudah. Kalau ditekan kembali, terus siapa yang ngambil biaya itu? Kan gitu. Jadi namun demikian, karena memang kebijakan pemerintah, ya mau tidak mau kita harus ikut ya. Seperti itu. Sebenarnya keberatan berarti Pak ya? Isinya masyarakat kalau ditutup kembali itu keberatan. Tapi karena kita sebagai warga Indonesia yang baik, kalau dari pemerintah sudah mengatakan petunjuk ya tetap kita ikuti. Matinya dikatakan mati yang nggak mati, dikatakan hidup kok begini, seperti itu. Jadi apa namanya Mbak ya, masalah terutama ekonomi drop lah. Simon Alfredo melaporkan. Untuk mengantisipasi luapan air sungai atau banjir menggerus lahan milik pertanian milik warga, dialirkan Sungai Konto Mulyorejo Ngantang Plengsengan menahan air dibuat dari batu dan pasir. Namun sayang, ketika hujan deras turun plengsengan, penahan air mulai rusak akibat tersapu derasnya air. Beginilah yang terlihat di salah satu titik aliran Sungai Konto di wilayah Ngantang, Kabupaten Malang, tepatnya di Mulyorejo. Untuk mengantisipasi luapan air sungai pada saat penghujan, plengsengan penahan dari batu pasir dan diberi anyaman bambu sebagai penahan agar plengsengan tidak tergerus air. Plengsengan sepanjang kurang lebih 75 meter sudah sejak 1 bulanan lebih dipasang. Ketinggian plengsengan ini lebih dari 1 sampai dengan 2 meteran di atas permukaan air sungai. Namun sayang, plengsengan penahan air ini belum bisa berfungsi optimal sebagai penahan karena selama masuk musim penghujan, sudah 2 kali plengsengan tersebut tersapu derasnya aliran air sehingga mengalami kerusakan. Salah seorang warga mengungkapkan kawasan ini setiap penghujan sering terdampak luapan air atau bahkan banjir sehingga selain merusak lahan juga tanaman sehingga pemilik lahan menderita kerugian. Di lokasi terlihat sebagian plengsengan sudah mulai tergerus air dan anyaman bambu sebagian sudah hilang. Pemilik lahan dan warga juga khawatir plengsengan akan hilang ketika terjadi banjir besar. Ini biasanya kalau musim penghujan sering terjadi luapan air, Pak ya? Iya. Sampai sini-sini malah. Iya. Karena jarak sungai termasuk jauh ya dengan area sini kan biasanya? Iya, biasanya jauh. Cuman sini aja. Ini kan dinormalisasi nih. Iya. Jadi ya mungkin ya bisa bertahan lah. Jadi kan petani juga sudah sering mengalami kerugian kan Pak ya? Iya. Sejak kapan nih Pak dipasang tanggul nih Pak? Sepengetahuan? Masih 1 bulanan mungkin ini. 1 bulanan Pak ya? Iya. Tapi optimis Pak dengan pemasangan tanggul ini? Iya. Daripada nggak ada penahannya kan? Iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Meningkatkan kunjungan wisatawan Nusantara ke Kota Batu sekaligus untuk pemulihan perekonomian setelah terdampak pandemi, diselenggarakan kegiatan Expo Pariwisata Hybrid Kota Batu. Pada kegiatan pembukaan juga diserahkan CSR atau Corporate Social Responsibility dari beberapa perbankan untuk membantu warga terdampak akibat banjir bandang. Welcome dinner dan temu bisnis dengan tema Dikjaya Ekonomi Kreatif di Kota Batu. Dalam rangka pembukaan kegiatan Expo Pariwisata Hybrid Kota Batu ini dihadiri Wakil Wali Kota Batu Insinyur Punjul Santoso, Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Malang, Sugiarto Kasmuri, Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu Arif A.S. Sidik, Deputi Kementerian Pariwisata yang hadir secara virtual, perbankan dan undangan lainnya. Kegiatan Expo Pariwisata Hybrid ini diselenggarakan dalam rangka pemulihan ekonomi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif setelah terdampak pandemi sehingga akan meningkatkan kunjungan wisata ke Kota Batu. Dalam laporannya, Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu Dr. Andes Arif A.S. Sidik menjelaskan, akibat pandemi COVID-19 berdampak pada anjloknya kunjungan wisatawan, sehingga dengan kegiatan ini akan meningkatkan potensi wisata dan pemasaran produk UKM kreatif. Sementara itu dalam sambutannya, Ketua OJK Malang Sugiarto Kasmuri mengungkapkan,
komitmen perbankan untuk membantu dan bekerja sama dalam pemulihan ekonomi. Sebelum membuka secara resmi kegiatan Expo Pariwisata Hybrid Event ini, Wakil Wali Kota Batu mengungkapkan Kota Batu dengan sektor pariwisatanya sangat terdampak akibat pandemi COVID-19 dan kegiatan Expo Pariwisata Hybrid untuk membangkitkan kembali perekonomian sekaligus pelaku usaha di bidang pariwisata dan UMKM kreatif untuk bersinergi mempromosikan wisata melalui digitalisasi agar wisatawan kembali datang ke Kota Batu. Acara dilanjutkan dengan pemukulan gong oleh Wakil Wali Kota Batu Insinyur Punjul Santoso. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan Corporate Social Responsibility atau CSR dari perbankan untuk membantu korban banjir bandang di Kota Batu. Hari ini Expo Pariwisata 2021 dilaksanakan pembukaannya pada malam hari ini. Ini adalah merupakan bentuk keinginan dari pemerintah Kota Batu untuk bagaimana bisa dalam situasi kondisi COVID-19, terutama untuk pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Batu, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif ini betul-betul bisa sesuai dengan yang diharapkan. Karena apa? Dari kunjungan wisata yang 2019 kemarin 7,6 tinggal 2 juta ini sangat terpukul, terutama pelaku-pelaku pariwisata, UMKM maupun ekonomi kreatif. Oleh sebab itu dengan adanya Expo Pariwisata 2021 ini atas dukungan dari semua pihak, terutama dari OJK dan berbagai bank, mulai dari swasta maupun dari BUMN yang membantu menggerakkan bagaimana ekonomi kreatif ini bisa tumbuh dengan baik, utamanya di Kota Wisata Batu. Hakikatnya untuk pariwisata itu kan kita harus mengeksplor ya. Jadi apa-apa yang ada di Kota Wisata Batu. Tetapi tidak itu saja, kita menggandeng seluruh bank-bank yang ada di Kota Batu maupun di Malang Raya dan di Jawa Timur. Yang kedua, kita juga mengundang beberapa daerah di Kota Batu untuk melaksanakan pameran ini bersama-sama dengan harapan yaitu untuk memberikan efek yang luar biasa, terutama bagaimana pariwisata di Kota Batu, apalagi pasca banjir tanggal 14 kemarin yang image masyarakat bahwa Kota Batu sudah hilang, tenggelam, bukan itu. Tapi banjir itu hanya sebagian dari 24 desa maupun kelurahan, hanya ada satu yang kena terdampak, terutama untuk di satu desa yaitu di Bulukerto, yang lainnya tidak. Nah, ini akan kita tunjukkan kepada pelaku-pelaku usaha, terutama masyarakat yang ingin berwisata ke Kota Wisata Batu, bahwa wisata di Kota Batu aman. Iwan Hikmawan melaporkan. Berbagai produk UMKM kreatif dipamerkan dalam gerakan Expo Pariwisata Hybrid Event Kota Batu. Kegiatan ini menampilkan stand dari perbankan, UMKM kreatif dari berbagai kota di Indonesia. Pada kegiatan ini ada pameran bisnis, investasi, dan produk unggulan daerah, pagelaran seni budaya, dan fashion Nusantara. Kegiatan Expo Pariwisata Hybrid Event yang secara resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Batu ini akan berlangsung mulai tanggal 19 sampai dengan 21 November atau hari Jumat sampai dengan hari Minggu. Dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan, clean lines, healthy, safety, dan environment sustainability, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kegiatan Expo Pariwisata Hybrid Event ini diikuti oleh pemerintah daerah dari beberapa kota di Indonesia seperti Kota Malang, Kota Pekalongan, Kota Magelang, Kabupaten Lampung Utara, Kota Cimahi, serta Kabupaten Situbondo, Lamongan, dan Gresik. Tidak hanya itu, Expo Pariwisata Hybrid Event ini juga menampilkan puluhan stand dari perbankan, instansi pemerintah, dan BUMN. Di antaranya Bea dan Cukai, PT Semen Indonesia, Pelindo II Jakarta, BRI, Bank Jatim, PT KAI, dan masih banyak lainnya.
Kegiatan pameran ini juga memberikan kesempatan kepada para UKM dan pelaku ekonomi kreatif serta pariwisata agar dapat mempromosikan Kota Batu baik secara online maupun secara offline. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Arif A.S. Sidik menjelaskan, peningkatan digitalisasi di berbagai bidang usaha, pariwisata, ekonomi kreatif, dan pemasaran produk sudah menjadi hal yang harus terus dilakukan untuk mempromosikan sekaligus mewujudkan kerjasama dengan pihak lain yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Di lokasi terlihat berbagai stand produk UMKM kreatif unggulan dari beberapa daerah di Indonesia ditampilkan. Salah satunya dari Kota Pekalongan yang menampilkan berbagai produk dengan sentuhan berbahan dasar batik. Warga masyarakat dapat berkunjung langsung masuk ke dalam website pameran www.batuwisatavirtualexpo.com untuk melihat produk-produk pameran karya kreatif Kria, Passion, dan lainnya. Jadi Expo Pariwisata tahun 2021 ini merupakan satu kegiatan perdana Kota Batu yang mana Expo ini bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisata ke Kota Batu ya. Di samping kita mencoba membangun kerjasama sinergitas dengan kabupaten kota di Indonesia, juga instansi-instansi lintas sektor yang harapannya ini bisa mensupport pemulihan perekonomian di Kota Batu. Nah, Expo sendiri ini dilakukan secara hybrid yang bisa diakses secara offline maupun juga online melalui website Dinas Pariwisata. Nah, alhamdulillah ini cukup banyak peserta di tahun 2021 walaupun sebenarnya ini masih bisa ditingkatkan ya, dikarenakan pada saat kita merancang kegiatan ini ada PPKM yang terus berkepanjangan. Nah, untuk tahun depan ini tentu kita berharap strategi pemasaran pariwisata Kota Batu untuk menarik kunjungan wisata maupun juga kerjasama sinergitas dengan berbagai daerah, berbagai lintas sektor ini bisa ditingkatkan di tahun-tahun yang akan datang. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Ratusan hasil karya anak berkebutuhan khusus dipamerkan di lobi kantor DPRD Kota Malang. Pameran hasil karya anak berkebutuhan khusus ini sebagai upaya memberikan motivasi kepada anak berkebutuhan khusus untuk terus berkarya. Pameran hasil karya atau kreasi anak berkebutuhan khusus atau ABK yang berlangsung di lobi kantor DPRD Kota Malang diikuti oleh 25 lembaga di Malang Raya. Pameran tersebut menampilkan berbagai hasil karya anak-anak berkebutuhan khusus, mulai dari lukisan, batik, tas, dompet, dan aneka pernak-pernik perhiasan. Panitia pelaksana pameran mengatakan bahwa pameran hasil kreasi anak berkebutuhan khusus ini diikuti oleh 25 lembaga di Malang Raya dan akan berlangsung selama 3 hari. Pameran ini sendiri bertujuan untuk memberikan motivasi kepada anak berkebutuhan khusus agar kembali berkarya setelah aktivitas mereka terhenti akibat pandemi COVID-19. Sementara itu, dengan adanya pameran hasil karya anak berkebutuhan khusus ini, diharapkan nantinya pemerintah dapat memperhatikan nasib anak-anak berkebutuhan khusus dengan menyediakan lapangan pekerjaan sesuai bidang keahlian yang dimiliki. Harapan kita yaitu ada salah satunya teman-teman yang pemangku jabatan juga mempertimbangkan anak-anak disabilitas itu jangan sampai dipandang sebelah mata juga, bahwa mereka juga bisa berproduk. Kalau memang anak-anak itu belum layak, kita juga berharap juga kepada pemerintah juga ada pelatihan khusus yang nantinya setelah anak-anak itu lulus sekolah itu nanti dia juga bisa bekerja gitu sesuai keahliannya selama dia bersekolah gitu. Simon Alfredo melaporkan. Dan laporan perakiran cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Info 7 Malang Raya di hari ini. Bagi masyarakat Malang Raya, kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, dan mengikuti vaksinasi. Mewakili kerabat kerja, saya Ita Purwaningsih, undur diri dari Anda, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.